Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dengan Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Kita berjumpa dalam edisi Kupas Tuntas Devosi Kerahiman. Tujuannya Anda dan saya supaya saling berbagi dan saling memperdalam iman mengenai devosi kerahiman ilahi ini. Semoga devosi kerahiman ilahi ini bukan diperuntukkan para devosan-devosan aja, tapi bagi saudara-saudari umat Allah Katolik yang ingin mendalami siapakah Allah yang Maha Rahim itu. Supaya kita semakin meluas, kepentingannya bukan hanya untuk komunitas kerahiman, tapi untuk semua orang ya yang ingin mengenal siapakah Allah yang Maha Rahim itu. Hari ini kita akan membahas mengenai kepentingan doa mohon kerahiman. Ini mendesak. Dianjurkan dalam catatan harian yang saya baca bahwa doa mohon kerahiman ini amat sangat penting dan mendesak untuk dunia kita dewasa ini, apalagi di zaman milenial ini. Mengapa? Tentu kita bisa menganalisis di sana. Di satu pihak, orang kerap kali berdoa hanya untuk kepentingan sendiri. Tuhan, kabulin aku dong, minta jodoh seiman, minta pekerjaan sukses, minta gajinya naik, minta begini begitu-gitu semua. Pokoknya intinya banyak minta-minta dan itu untuk kepentingan diriku sendiri saja. Anda dan saya pasti bisa mengalami itu dan ada banyak rentetan. Rata-rata seperti itu. Sementara kalau kita lihat kepentingan untuk orang lain, kepentingan untuk dunia, kepentingan untuk orang di sekitar kita, kadang-kadang kita lupakan dalam doa-doa. Maka di sini apa artinya memohon doa kerahiman? Dan ini menjadi kepentingan untuk Anda dan saya, khususnya dalam devosi kerahiman ilahi ini. Sebab kita tahu juga unsur yang kedua, dunia kita itu memperlihatkan sesuatu yang amat sangat rumit daripada yang sederhana. Sistem ini, sistem itu, pengetahuan ini, pengetahuan itu, doktrin ini, doktrin itu, macam-macam semuanya. Ternyata dunia di mana kita hidup tidak sederhana yang Tuhan minta kepada Anda dan saya. Begitu rumitnya catatan-catatan atas kemanusiaan di dunia kita. Bahkan kalau kita melihat contoh-contoh, ada banyak kekerasan, kebencian, konflik, perang, dan tiadanya cinta itu makin lama justru makin merebak. Justru ketika dunia semakin milenial, semakin canggih dengan segala pikiran dan segala perangkat apapun yang diketahui sang manusia. Faktanya kekerasan masih ada. Sedih ya. Kebencian apalagi. Orang diajak untuk membenci satu sama lain. Waspada loh dengan ajakan-ajakan kebencian. Karena ini kebencian hanya milik roh-roh jahat. Tetapi itu dibenamkan pada Anda dan saya roh-roh yang hidup, yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Waspada di sini. Kalau ada orang yang mengajarkan kebencian, waspadalah di sana. Konflik-konflik, perang, dan tiadanya cinta. Masih banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat entah dalam peristiwa-peristiwa hidup. Nah, kita ulas pada kesempatan yang indah ini sabda Tuhan kepada Faustina. Bersama dengan teman-temanmu, engkau harus memohon kerahiman bagi dirimu sendiri dan bagi dunia. Jangan takut Faustina, aku sendiri akan mengenapi segala sesuatu yang kurang di dalam dirimu. Sebuah ajakan sederhana, tetapi ajakan ini tidak begitu mudah dilaksanakan. Ajakan ini pun disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Santa Faustina yang sedang berjalan di taman pada petang hari tanggal 9 Juni 1935, dia mendengar sabda Yesus yang berbicara sedemikian. Maka mari kita ulas, apa susahnya? Susahnya adalah dikatakan di situ bersama dengan teman-temanmu.
Susah loh kita berdoa. Belum tentu saya punya teman baik namanya Adi, belum tentu dia itu suka berdoa. Bertentu juga dia suka koronka, meskipun saya sama Adi misalnya kenal baik. Belum tentu. Marta orangnya baik hati, murah hati, suka senyum. Belum tentu dia suka berdoa. Lalu gimana dong? Ya ini susahnya. Ajakan Yesus, bersama dengan teman-temanmu, engkau harus memohon kerahiman bagi dirimu sendiri dan bagi dunia. Kalau maaf ya, kepentingannya untuk kita sendiri doa, pasti kita maulah, ya kan? Kita berdoa untuk kerahiman ilahi yang melingkupi seluruh dunia. Wow, ini yang berat. Terlalu abstrak, lepas dari konteks hidupku. Nggak kenal orang itu kok. Ngapain sih doain? Kompleks banget sih masalahnya. Mending kita tahu, semua orang kan punya masalah. Aduh, bejibun saya nggak begitu tahu. Kalau berdoa untuk diri kita sendiri kita mau, berdoa untuk banyak orang belum tentu kita mau. Maka dengan segala kepentingan-kepentingan ini, belum tentu juga, maaf ya, kalau diandaikan, mengapa susah sih? Kan kita punya teman baik. Belum tentu juga kita itu sebahasa dengan orang itu. Apalagi kita seagama nggak sama orang itu. Masih ada persoalan-persoalan. Itu kepentingan egoisme kita. Yang ingin diharapkan Tuhan, kenapa Anda dan saya diundang untuk memohon kerahiman? Apa sih maksudnya? Yuk kita ambil contoh. Santa Faustina menerapkan apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus ini, menampilkan di sana buku-buku hariannya, catatan-catatannya itu mengenai doa-doanya Santa Faustina. Ada yang panjang, bervariasi ya, ada yang pendek juga. Boleh kita kasih contoh misalnya di sini yang pertama, mohon kerahiman untuk diri sendiri. Untuk aku sendiri, aku mohon Tuhan, ubahlah aku sepenuhnya menjadi milik-Mu. Jagalah dalam diriku semangat kudus untuk kemuliaan-Mu. Berilah rahmat dan kekuatan rohani untuk melakukan kehendak kudus-Mu dalam segala sesuatu. Ini doa Faustina yang memohon kerahiman untuk diri sendiri. Yang kedua ada contohnya. Doa mohon kerahiman bagi dunia. Yesus, aku memohon rahmat-Mu bagi jiwa-jiwa yang paling membutuhkan doa. Aku berdoa bagi orang-orang yang menghadapi ajal. Bermurah hatilah kepada mereka. Aku juga memohon kepadamu, ya Yesus, untuk membebaskan semua jiwa di purgatorium. Bayangkan, semua jiwa di purgatorium. Ini doa kerahiman bagi dunia, contoh yang kedua. Dan ada contoh yang ketiga dari doa model Santa Faustina. Doa mohon kerahiman bagi dunia. Aku menyerahkan kepada Tuhan semua orang yang dianiaya, mereka yang menderita, mereka yang tidak mengenal Tuhan, dan khususnya orang-orang berdosa yang malang. Dengan sungguh-sungguh aku berdoa kepadamu, benamkanlah mereka ke dalam lautan kerahiman-Mu yang tak terselami. Saudara-saudara terkasih, beberapa catatan penting bahwa Faustina punya doa-doa yang variatif untuk kepentingan kerahiman dirinya dan dunia ini. Dan kita diundang menjadi catatan yang sangat penting adalah didaraskan bersama teman-teman. Maka apa maksud dengan didaraskan bersama teman-teman? Semoga Anda dan saya berdoa kerahiman bagi diri sendiri maupun bagi seluruh dunia, sebaiknya didaraskan bersama dengan teman-teman. Teman terbaik siapa ya? Kalau tadi kita tidak menemukan, adalah mereka yang sudah menikmati kebahagiaan kekal di surga. Mungkin kita bisa menafsirkan kalimat ini. Jadi nggak harus yang masih hidup yang tadi saya rumuskan. Nah, teman baik yang paling penting apa di sini?
Ternyata boleh kita rumuskan, ialah mereka yang sudah menikmati kebahagiaan kekal di surga. Doa hendaknya disatukan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Doa juga disatukan dengan Bunda Maria, para malaikat, dan semua orang, khususnya Santa Faustina. Kemudian Santo Yohanes Paulus II, bahkan Beato Pastor Mikael Sopoko, dan jiwa-jiwa di purgatorium. Ini artinya kalau kita mendaraskan bersama teman-teman. Jadi nggak hanya sendiri, kita juga bisa mengundang saudara-saudari kita yang terbaik yang telah menikmati kebahagiaan kekal di surga. Tapi jangan lupa juga, kalau bisa kita satu komunitas berdoa, atau dalam kumpulan kita orang-orang yang mau berdoa, apalagi silahkan. Dan kita berdoa untuk mohon kerahiman bagi diri kita sendiri dan bagi seluruh dunia. Apa sih yang paling bisa kita maknai di sana? Kepentingan doa kerahiman ini mendesak saudara-saudara. Sebab doa yang Anda sampaikan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan melalui doa yang kita lakukan, doa koronka, doa kerahiman ilahi pada pukul 3, doa-doa lain yang kita wujudkan. Di sini banyak ya, dalam catatan Santa Faustina, doa-doa yang dianjurkan. Tapi semua doa itu please intensikan untuk mohon kerahiman. Mengapa demikian? Pasti Anda dan saya tahu. Dunia di mana kita hidup banyak orang berdosa. Dunia di mana kita hidup tidak menampakkan kedamaian ilahi. Maka di sini kita diundang untuk berdoa mohon kerahiman. Dan ini sangat penting. Doa Anda tidak pernah sia-sia. Apalagi doa jam kerahiman kita. Itu terjamin dengan rahmat yang berlimpah-limpah. Ada banyak catatannya di sana. Bahkan Santa Faustina mengatakan demikian. Kita tidak tahu berapa jumlah jiwa yang harus kita selamatkan lewat doa dan pengorbanan kita. Oleh karena itu, mari kita selalu berdoa bagi orang-orang berdosa. Ini kepentingan yang pertama. Doa kerahiman adalah untuk orang-orang berdosa. Yang kedua, mari jadikan setiap hari ini kita berdoa tak kunjung putus. Faustina mengajak setiap hari kita adalah hari berdoa. Anda datang berlutut, Anda datang tersungkur, berdoa kusyuk seperti Santa Faustina. Maka di sini menjadi hari-hari yang boleh dipersembahkan untuk kerahiman diri kita dan untuk dunia di mana kita tinggal. Yang terakhir, mari Anda dan saya selalu berada dalam kontak dengan surga, menatap salib, menatap gambar Tuhan yang Maha Rahim itu, kontemplasikan dan meditasikan di sana gambar ini menjadi wujud syukur kita. Dan jangan lupa, semuanya itu harus kita laksanakan dalam keseharian kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah kepentingan mengapa doa memohon kerahiman amat sangat penting. Kendati itu bukan kebutuhan kita misalnya, tapi percayalah, dunia membutuhkan doa-doa itu. Dan itu harus disampaikan kepada Tuhan yang Maha Rahim, sehingga dunia kita berlimpah kasih karunia dan kerahiman Tuhan. Akhirnya, jalan-jalan bersama teman-teman menyusuri desa dan kota. Mari hidup penuh iman, mewartakan kabar sukacita. Yesus kau andalanku, Yesus
Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau